Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Fauzi selaku ahli gizi yang bertugas pada pagi hari ini. Apakah Ibu bersedia untuk melakukan konseling gizi sekitar 15 menit? Saya bersedia, Pak. Baik. Terima kasih Ibu. Jadi tujuan konseling ini untuk membantu menunjukkan gizi Ibu selama kandung supaya kondisi Ibu dan janin Ibu tetap sehat. Sebelumnya apakah dengan Ibu Yanti? Oke, betul, Pak. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu Yanti? Nah, ini saya masih ini, Pak. Merasa cepat capek, terus masih sering mual juga. Apakah mualnya itu sering muncul di pagi hari? Iya, biasanya di pagi hari. Dan juga ini kalau mencuri bahwa tertentu yang enak itu bisa menyebabkan mual. Baik. Nanti kita cari solusi supaya mual Ibu tetap bisa makin baik meskipun sudah mual Ibu ya. Biasanya Ibu makan berapa kali sehari? Untuk makannya itu sehari biasanya kadang 2 kali, kadang 3 kali. Sering makan sarapan apa tidak? Kalau makan itu saya sering kadang-kadang sih, Pak. Kalau mual itu malah jadi tidak sarapan ya, Pak. Kalau kemarin pagi Ibu makan apa? Pagi itu saya itu makannya itu es teh manis dan roti sedikit. Untuk siangnya makan apa ya Bu? Untuk siangnya itu mungkin nasi, terus tempe sama sedikit sayur. Kalau hewani seperti telur, ayam atau ikan itu sering dikonsumsi nggak Bu? Kalau nanti telurnya itu kadang-kadang sih, Pak. Ikan malah jarang sih. Kalau boleh tahu kenapa ya Bu? Ikan ini Ibu Yanti jarang sekali mengonsumsi. Kan ikan itu baunya kan amis, Pak. Nah, itu yang membuat saya menjadi agak mual-mual gitu. Kalau buah biasanya makan apa Ibu? Kalau buah itu biasanya pisang sama pepaya sih kadang-kadang. Untuk minuman susu hamil atau tablet tambah darah, apakah Ibu mengkonsumsinya dengan rutin? Kalau susu hamilnya itu saya rajin, tapi kalau tablet tambah darahnya ini saya kadang lupa diminum. Kalau lupa biasanya karena apa Bu? Itu biasanya ini, Pak, efek mualnya, Pak. Kadang setelah minum itu kan mual itu. Nanti saya akan jelaskan cara minumnya supaya tidak terlalu mual ya. Nah, sebelum hamil, ini tanya Bu ya, sebelum hamil ini berat badan Ibu kira-kira berapa ya? Sebelum hamil. Sebelum hamil ini kira-kira berat saya itu 50 kilogram kalau nggak salah. Untuk sekarang Sekarang ini kira-kiranya sekitar 53 sampai 55. usia kehamilan Ibu sekarang ada berapa bulan? Untuk kandung saya ini sekitar 6 bulan. Jadi dari hasil pengukuran nilai Ibu ini masih di bawah normal atau kurang dari 23,5 cm sehingga Ibu berisiko mengalami kek atau kekurangan energi. Oh, begitu ya, Pak. Oke, Ibu sering merasa lemas atau pusing ya? Masih iya sering. Untuk tidurnya Ibu cukup ya? Kadang itu susah tidur malam. Sehari-hari aktivitas Ibu
paling masih mengerjakan pekerjaan rumah sendiri gitu. Nah, di rumah ibu tinggal dengan siapa saja Bu, kalau boleh tahu? Apakah masih bersama orang tua juga? Apa sudah sendiri sama suami saja Bu? Di rumah itu saya itu dengan suami dan orang tua juga ikut. Sama pulang ya berarti ya. Jadi, Berarti untuk yang masak biasanya siapa ya? yang masak itu kadang itu saya sendiri yang masak, terus kadang juga dibantu ibu yang masak. Kalau untuk lauk seperti itu ayam atau ikan itu mau jadi dapetin apa bagaimana Ibu? Kadang juga beli telur sih Pak, karena lebih sering dan juga harganya itu lebih murah dan terjangkau ya. Kalau ikan kan agak mahal. Iya. Apakah keluarga ibu ini mendukung ibu untuk makan makanan yang bergizi? Karena kan ibu kan juga sedang mengandung ya. Sangat-sangat mendukung. Apakah ada pantangan makanan dari keluarga? Biasanya kan mungkin dari orang tua ibu itu dulu ada kan dari budaya-budaya orang tua ibu mungkin ada pantangan kah untuk makanan tidak boleh, makanan tidak boleh. Apakah ada? Atau orang tua saya itu katanya itu jangan makan ikan terlalu sering-sering gitu. Oh, baik baik. Nah, jadi sebenarnya tuh ikan tuh bagus untuk perkembangan otak bayi karena menurut bapak itu omega 3. Mungkin nanti ibu bisa menjelaskan nih kalau misalkan makan ikan tuh gak apa sering-sering tuh malah bagus buat kandungan ibu dan ibu sendiri karena kan bagus ikan tuh ada protein omega 3 ini. Jadi itu bagus untuk perkembangan si kecil nanti saat melahirkan. Nah, dari hasil penelitian tadi asupan makanan ibu masih kurang, terutama di bagian protein dan frekuensi makan sehingga berat badan ibu sulit naik. Kayak pada ibu hamil dapat meningkatkan risiko bayi lahir yang tidak lambat, prematur dan stunting Bu. Tapi kondisi ini masih bisa diperbaiki dengan pola makan yang baik. Ibu saya sarankan makan sedikit tetapi lebih sering ya Bu. Jadi untuk makan itu 3 kali utama, 2 sampai 3 kali selingan. Nah, contohnya mungkin ada puding susu, kacang hijau, terus habis itu ada telur rebus, roti dan susu serta buah. Usahakan ya setiap makan tuh ada nasi atau sumber karbohidratnya, lauk hewani, lauk nabati juga, serta sayur. Lauk nabati itu kayak tempe, tahu. Nah, untuk tambahan darahnya juga diminum malam hari sebelum tidur dengan air putih atau juga jus. Hindari teh dan kopi sebelum tambahan darah ya Bu. Baik, Bapak. Kalau mual, ibu bisa makan sedikit, tetapi tidak sering dan hindari makan yang terlalu berminyak atau digoreng-goreng ya. Dari penjelasan tadi, maka ada yang paling diingat nih. Ini saya pertama itu harus makan lebih sering, terus konsumsi protein ditambah lagi banyak, terus rutin minum tablet tambah darah, asupan harus cukup gitu. Jangan lupa makan ikan itu nggak apa-apa, sering-sering.
Terus kalau ibu apakah ibu siap mencoba untuk melakukan pola makan dan aktivitas yang sudah saya jelaskan? Baik, saya sangat siap. Terima kasih Bu atas waktunya. Semoga ibu dan bayi selalu sehat. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.